Selamat pagi adik-adik sekalian, salam budi luhur. Kembali dengan saya ya Pak Eka. Kali ini kita akan memasuki kuliah yang ke-7 ya. Dimana untuk kuliah yang ke-7 ini adalah merupakan sambungan dari perkuliahan yang ke-6 minggu lalu. Baik adik-adik sekalian, alangkah baiknya kita sambung kembali ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bosan ya dengan perkuliahan ini. Nah, oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam psikologi konsumen itu kita mengenal pula yang namanya bagaimana formula sikap dan perubahan. Yang namanya konsumen pasti berubah-berubah setiap keinginan, kemauan, serta pola minatnya. Untuk itu setiap produk seperti yang Bapak jelaskan beberapa minggu lalu pada kuliah 7 ini juga akan distreskan kembali, akan ditekankan kembali bahwasanya menghadapi attitude, sikap itu kan adalah semacam keputusan dari pendirian si konsumen bahwasanya ini loh, saya kepingin membeli produk ini karena ini. Saya ingin mendapatkan produk ini karena ini dan segala macam. Tapi alangkah baiknya juga kita harus bersiap. Bersiap-siap artinya mempersiapkan diri rencana strategi kita. Tidak tertutup kemungkinan konsumen juga akan mengubah sikap dia, pendirian dia untuk berlari atau tidak menginginkan lagi produk kita. Untuk itu makanya diperlukan kreativitas ataupun setidaknya sekurang-kurangnya inovasi di dalam produk atau jasa yang kita tawarkan. Makanya di dalam mata kuliah perilaku konsumen ini Anda adik-adik sekalian harus memahami juga itu apa creativity dan innovation. Ini sebagai salah satu mata kuliah prasyarat sebenarnya. Ya contohnya saja kalau misalnya kita berjualan makanan lauk berupa lempah kuning. Kalau kemarin lempah kuning itu adalah dari ikan laut, misalnya ikan apa begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau lempah kuning itu mungkin akan kita ganti dengan isinya secara kontennya adalah misalnya cumi-cumi atau udang. Nah, itu menarik. Nah, perubahan yang kita ubah ini dalam rangka upaya untuk melakukan inovasi, dalam rangka antisipasi kita sebagai vendor, antisipasi kita sebagai penjual bahwasanya setiap konsumen bisa berubah supaya dia jangan berlari, mereka tidak berlari dari kita, maka kita harus mengantisipasi setiap perubahan sikap dan perilaku mereka. Baik, selanjutnya kita lihat adalah memori daya ingat dan retrieval, daya ingat dan kembali untuk membeli. Jadi setiap konsumen ini memiliki daya ingat sendiri dan kembali untuk melakukan kegiatannya secara berulang-ulang. Karena apa? Setiap yang positif pasti dia akan kembali kepada kita, tapi setiap negatif justru akan menjadi bumerang. Contohnya begini, ada satu masakan yang kita jual dan kita tawarkan kepada konsumen. Berhari-hari tanpa terasa, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan si konsumen ini nyaman terhadap masakan kita. Tapi sekali kita satu kali melakukan kesalahan, bahwasanya masakan kita itu tidak enak, berbau amis lah, atau tidak lezat, masakan kita jauh lebih mahal dari yang tetangga sebelah, maka apa yang terjadi? Negative thinking, segar negative minded yang ada tertanam di dalam benak si konsumen itu menjadi justru malapetaka bagi kita sebagai vendor. Dia akan melakukan wong, bahkan ada yang disebut dengan e-wong. E-wong itu kepandekan dari electronic word of mouth. Dari mulut ke mulut mereka akan melakukan perbincangan bahwasanya si A, si B sebagai penjual itu nggak enak produknya, nggak enak masakannya, jangan lagi kita beli. Dia akan menceritakan ke tetangganya, menceritakan ke keluarganya, menceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan segala macam. Dan ini menjadi petaka. Baik. Nah kemudian lingkaran yang eksternal ini juga perlu adik-adik ketahui. Salah satunya adalah consumer diversity. Jadi setiap konsumen itu beragam ya, dari cita rasa, asal usulnya, dari lingkungannya dan segala macam. Kemudian social class. Setiap orang dalam hal ini pembeli itu juga sangat banyak levelnya. Ada dari kalangan orang menengah, ada dari kalangan orang
level bawah, level tak mampu, juga ada dari kalangan atas. Nah, orang kalangan atas ini juga jangan dianggap sepele. Ini adalah orang-orang yang memberikan semacam rekomendasi terhadap teman-temannya untuk membeli produk kita. Untuk itu, mungkin strategi yang akan datang, jangan kita menurunkan harga, justru kita menaikkan harga, nggak jadi masalah ketika kualitas produk mampu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Namun juga jangan menganggap remeh mereka kalangan menengah ke bawah, kalangan orang-orang yang nggak punya. Jadi artinya begini, diversity product atau product diversity, keberagaman produk yang kita tawarkan dalam rangka memahami perilaku konsumen berupa harga yang beragam dengan kualitas beragam, itu juga perlu. Misalnya saja kita ingin menjual kue, snack, makanan masyarakat rakyat kecil, gorengan kah, atau masakan kukus, kue kukus kah, itu kan beragam. Ada yang harganya 1.000-an, ada yang harganya 2.000-an. Nah, itu juga perlu untuk kita sediakan, available. All it you can eat, all it is available. Semuanya bisa dapat kita sediakan. Namun untuk kalangan atas juga ada, misalnya adalah bolu kojo yang harganya bisa mencapai 100-an ribu dan segala macam. Tidak jadi masalah. Bagi mereka dalam masyarakat menengah ke atas, masyarakat kelas sosial tinggi, itu yang penting adalah produknya enak, wangi, harum, lezat dan segala macam, harga tidak jadi masalah. Nah, itu perlu adik-adik tahu, ya. Kemudian dari psychographic. Nah, kalau psychographic ini dari kalkulasi kita, bahwasanya setiap konsumen ada yang didasari masalah nilai, kepribadian dan gaya hidup, ya. Contoh misalnya kita memasuki konsumen kalangan remaja, itu berbeda sekali dengan kalangan dewasa dan segala macam. Misalnya kita membuka usaha kafe dan segala macam. Nah, perilaku konsumen tersebut harus kita ketahui. Kemudian juga masalah luar lingkungan berupa sosial. Terkadang ada juga orang yang ikut-ikutan membeli karena dipengaruhi oleh tetangganya. Nah, ini juga harus kita ketahui, ya. Nah, kemudian baru kita masuk kepada proses pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui perilaku konsumen baik dari segi internal dalam dirinya sendiri maupun eksternal, ya, seperti gaya hidup, sosial, ya, kemudian keberagaman konsumen itu sendiri dan segala macam. Nah, nanti akan kita menghasilkan apa yang disebut dengan customer behavior outcomes. Jadi hasil dari perilaku konsumen ini bisa kita ketahui dari cara kita mengadopsi, mengambil apa yang menjadi hal-hal penolak bagi mereka dan apa yang bisa menyebabkan upaya kita untuk melakukan inovasi, jadi tergerak gitu ya. Contohnya dari kegagalan kita bikin kue yang kemarin, orang bisa marah-marah terhadap kita, tapi justru itu menjadi peluang bagi kita untuk berbenah diri. Nah, kenapa di daerah saya di Kota Pangkal Pinang itu ada semacam orang jualan sarapan pagi? Kenapa kok bisa ramai? Padahal masalahnya di sini ada sih sebenarnya, rasanya biasa saja. Tapi karena produk diversity, produknya itu beragam. Ada dia menjual bubur ayam, ada menjual lontong sayur, lontong padang, ada dia menjual nasi goreng. Dia juga menjual namanya berbagai macam camilan gorengan sebagai pelengkap makanan sarapan pagi. Dia juga menjual nasi uduk dan segala macam. Nah, ini akan menjadi peluang bagi masyarakat, bagi konsumen atau calon konsumen kita untuk berperilaku yang positif. Jika dia tidak senang bubur ayam, dia mungkin akan membeli nasi uduk dan segala macam. Product diversity yang tadilah yang saya maksud, agar kita bisa memahami bahwa keinginan dan kebutuhan konsumen itu beragam, tidak semuanya itu sama. Tidak semua konsumen menyukai bubur ayam untuk makan sarapan paginya. Bisa saja dia menyenangi yang namanya lontong sayur dan segala macam. Nah, ini akan menjadi simbol bagi konsumen, dia akan membeli produk kita dan segala macam. Nah, untuk itu perlu ada etika dari kita penjual sebagai vendor agar kita tetap beramah tamah dengan si konsumen, tetap akrab dan segala macam. Baik, adik-adik sekalian, saya kira demikian untuk pertemuan kita pagi hari ini. Yang akan datang kuliah 8 kita akan melanjutkan kembali bagaimana sebenarnya strategi kita dalam
menghadapi perilaku konsumen yang serba berubah. Terima kasih atas perhatiannya dan salam budi luhur.